Pria ini tertutup jubah hitam besar dengan tangan kanan memegang sebuah saat memegang tongkat kerajaan. Ketika mau melihatnya, dia hanya merasa dingin di sekujur tubuh, seperti jatuh ke dalam gudang es. Seluruh ruangan tampak suram. Aku ingin melihat siapa yang melanggar perbuatan baik kita, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan anggota kongresmu. Dan kamu membenci Shrek. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu. Aku akan mengambil anggota kongres. Seharusnya lebih mudah untuk mencapai tujuan kita. Lingkaran cincin roh menyala dari bawah kakinya. Cincin rohnya terlihat sangat berbeda dari guru roh normal. Cincin roh tidak muncul sekaligus, tetapi tampak halus seperti asap. 2 kuning, 2 ungu, 2 hitam, 6 cincin roh. Apalagi, di lapisan luar 6 cincin rohnya, masih ada asap hijau samar. Evil Soul Master. Wu Changkong tertegun dan mendorong Mou kembali. Mou tidak bergerak, dia masih memiliki kualitas psikologis yang kuat untuk bisa menjadi anggota dewan. Dia tahu betul bahwa tempat teraman saat ini adalah guru Akademi Shrek. Jika dia tidak bisa menyelesaikan guru roh jahat di depannya, maka tidak ada gunanya melarikan diri dari tempat dia sendiri berada. Tolong panggil aku, pembawa pesan wabah. Saat dia berkata, guru roh jahat mengangkat tongkat di tangannya, dan cincin roh tertentu muncul di tubuhnya, dan tiba-tiba, kabut hijau besar menyerbu dan memenuhi ruangan. Wu Changkong mendengus dingin, dan pada saat yang sama cincin roh di bawah kakinya menyala. Hembusan dingin keluar dari dirinya, 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 3 hitam, 7 cincin roh lahir. Tian Xuangjian melompat ke tangannya. Arahkan ke ujung pedang, dan sedikit cahaya dingin meledak seketika, tepat di depan dada lawan. Ketika utusan wabah melihat cincin roh Wu Changkong yang naik, tubuhnya bergetar sedikit, tetapi kecepatan reaksinya sangat cepat. Tongkat di tangannya horizontal, dan bagian atasnya menyala, seperti kristal hijau, menghalangi cahaya pedang. Di depan. Ding. Dalam suara yang tajam, cahaya dingin itu langsung berubah menjadi benang pedang yang tak terhitung jumlahnya dan meledak, itu adalah tanda beku. Basis kultivasi diangkat ke alam 7 cincin jiwa suci, kekuatan Wu Changkong meroket lagi. Dalam 6 bulan terakhir, selain mengajar, dia telah berlatih keras, dan keseluruhan kekuatannya telah mengambil langkah maju yang besar. Tanda beku itu tidak hanya menyelimuti lawan, tetapi hawa dingin yang dilepaskan dari tubuh Wu Changkong juga sangat memperlambat penyebaran wabah. Oke. Utusan wabah meraung, dan dia tiba-tiba berjongkok, dan kemudian cahaya hijau yang kuat muncul darinya. Lampu hijau langsung membengkak seperti asap. Bahkan udara dingin di tubuh Wu Changkong tidak bisa menahannya. Jika hanya Wu Changkong sendiri, dia akan menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi tubuhnya, cukup cepat untuk menyerang. Tapi ada Mou di ruangan ini. Dia adalah orang biasa, jika dia terinfeksi oleh master jiwa jahat cincin ke-6 yang pandai wabah, dia mungkin akan mati seketika. Cahaya dingin di mata Wu Changkong berkedip-kedip, dan sosoknya meledak. Tubuh Mou menegang. Saat berikutnya dinding ruangan rusak karena dingin, Wu Changkong membawanya dengan cepat dan melompat ke udara. Dengan Mou di tangan kiri, pedang es langit di tangan kanan bersinar terang, cahaya dan bayangan biru es meledak seketika, berubah menjadi pedang raksasa, Frost Bingyu. Mou hanya melihat lingkaran roda es ditebang, dan ruangan di bawahnya telah dibagi menjadi 2. Yang lebih menakutkan adalah kabut hijau pekat di ruangan itu secara paksa dihisap oleh pedang es besar dan ditekan ke pedang raksasa itu. Tidak pernah roboh. Namun, guru roh jahat sebelumnya sudah menjadi Hong Fei Mingming, hanya menyisakan lubang besar di tanah. Dia melarikan diri dengan melubangi. Jangan bergerak. Nada elektronik terdengar dari segala arah. Pengawal mecha kota Tiandou, yang waspada, sudah bergegas masuk. Seberkas cahaya mengunci tubuh Wu Changkong, dan meriam panduan jiwa yang dibawa oleh mecha telah menyelesaikan tujuannya. Lebih dari 10 mecha dikelilingi dari segala arah. Wu Changkong dengan tenang menarik Frost Bingyu, mengerutkan kening. Guru jiwa jahat? Ternyata itu adalah master roh jahat. Dalam beberapa tahun terakhir, master roh jahat sangat ingin pindah, dan serangan teroris ini juga dirancang oleh mereka. Masalah ini harus dilaporkan ke perguruan tinggi secepatnya. Sejak ada jiwa guru jahat, kontradiksi antara jiwa guru dan Akademi Shrek tidak dapat didamaikan. 10.000 tahun yang lalu, di bawah kepemimpinan Limbing Douluo, 7 iblis Shrek dari generasi Akademi Shrek dan kultus Roh Kudus yang terdiri dari banyak orang kuat menghancurkannya dalam satu gerakan, dan guru jiwa jahat tidak pernah pulih dan tetap diam. Tanpa diduga, setelah 10.000 tahun, master jiwa jahat benar-benar muncul kembali. Jangan gegabah. Ini Soul Saint dari Akademi Shrek, dia ada di sini untuk menyelamatkanku, teriak Mou tepat waktu. Wu Changkong mengalihkan pandangannya ke arahnya.
Saat ini, penampilan Mowu agak tidak sedap dipandang. Dia meraih rompi itu dan menendangnya di tangannya. Wu Changkong menggunakan sedikit kekuatan untuk membuatnya berdiri tegak di udara. Mowu menunjukkan gaya politikusnya dan tidak panik, memerintahkan divisi mecha untuk meletakkan senjatanya. Faktanya, dengan mecha standar biasa ini, tidak mungkin untuk mengancam pembangkit tenaga listrik Soul Sage dari Akademi Shrek. Dia bahkan curiga bahwa yang ada di depannya mungkin masih seorang master armor pertempuran, jika itu masalahnya, bahkan 10 kali lebih banyak mecha akan diberikan. Tidak bisakah kamu mengambil tugas tanpa rencana profesional? Tang Wulin bertanya lagi. Jangan main-main dengan si kecil, itu akan mempengaruhi orang-orang di belakang. Anggota staf dari Asosiasi Pandai Besi Tiandou sudah sangat tidak sabar. Itu adalah lelucon bahwa lelaki kecil di depannya, yang terlihat seperti remaja, harus menerima tugas yang hanya bisa diterima oleh blacksmith level 4. Dia tidak bisa mengambil rencana blacksmith sama sekali. Bagaimana menjalankan tugas tanpa rencana? Kalau begitu tolong bantu saya untuk memeriksa informasi saya, Anda pasti dapat menemukannya. Semua informasi palsu harus online. Saya adalah blacksmith level 5. Saya pasti bisa menemukannya. 5. Staf merasa geli, bukan hanya dia, tetapi banyak pandai besi yang menunggu untuk mengambil alih tugas itu kemudian tertawa terbahak-bahak. Asosiasi Pandai Besi Tiandou adalah asosiasi pandai besi terbesar di daratan, dan markas besar asosiasi pandai besi terletak di sini. Jadi jumlah pandai besi yang datang ke sini untuk menerima tugas ekstra. Stafnya sangat sibuk. Anak kecil, tahun ini berapa umurmu? Bengkel yang sudah kasar di belakang bertanya, dan dia mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala. Tang Wulin. Tang Wulin terpeleset untuk menghindarinya, dan dia sedikit tidak berdaya. Sungguh merepotkan tidak memiliki lencana tempa. Dia sudah ada di sini. Setelah menggiling selama 10 menit, yang dia terima hanyalah ejekan. Saat ini, ketika dia mendengar pertanyaan orang ini, dia tidak bisa menahan sedikit marah. Lagi pula, dia adalah karakter remaja, 14, ada apa? Seorang pandai besi tingkat 5 berusia 14 tahun, maka Anda adalah jenius pertama di dunia tempat kami. Hahaha. Pandai besi kasar itu tertawa ketika dia berbicara, dan ada banyak tawa di sekitarnya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, menatap pandai besi itu, dan bertanya dengan serius, lalu bagaimana saya bisa melakukan tugas itu? Staf berkata tanpa daya, anak kecil, saya sangat senang Anda suka menempa, tapi jangan main-main di sini, bagaimana dengan orang dewasa Anda? Kapan Anda akan memiliki lencana blacksmith? Mari kita bahas tugasnya. Di usia Anda, sudah tepat untuk mulai belajar menempa. Di mana penilaian pandai besi? Tang Wulin tidak ingin membuang waktu lagi, dia masih dalam ujian akhir. Kamu ingin ujian? Tidak apa-apa. Tapi ada banyak orang hari ini. Pergi ke sertifikasi tingkat bengkel di lantai 2 untuk mendaftar dan mengantri. Dang, dang, dang. Pada saat ini, seluruh aula tiba-tiba membunyikan bel yang keras. Tiba-tiba, semua orang mengangkat kepala. Siaran itu berbunyi, perhatian semua pemalsu, harap diperhatikan untuk pemalsu. 5 menit kemudian, ketua akan tiba di lobi di lantai pertama untuk menjelaskan pengetahuan tempaan untuk semua orang. Waktunya sekitar setengah jam. Harap tunggu di lantai pertama dan pertahankan dengan baik. Perintahnya. Presiden. Anehnya, pandai besi kasar itu berteriak, berbalik dan lari. Saat ini, banyak orang sudah bereaksi. Apakah mereka sedang mengambil tugas atau orang-orang yang mengantri, mereka semua berbalik dan berlari. Tugas ada di lantai 3, dan pasti mereka semua berlari ke lantai pertama. Bahkan anggota staf tidak terkecuali. Tang Wulin segera menyusul, Paman, apa maksud kuliah ketua? Apakah itu sering terjadi? Anggota staf berlari dan berkata, ketua akan memberikan ceramah di sini dari waktu ke waktu. Hanya asosiasi bengkel kota Tiandou dengan perlakuan seperti ini. Banyak master tempa kembali ke asosiasi setiap hari dan hanya menunggu kesempatan ini. Mendengarkan presiden memberikan kelas, itu jauh lebih baik daripada latihan keras. Presiden cabang Tiandou begitu baik? Tang Wulin sedikit tidak setuju, presiden cabang paling mirip dengan 2 guru penempaannya. Anggota staf berkata, bocah bodoh, kamu tidak suka menempa. Ini kesempatan bagus untukmu. Presiden bukanlah presiden cabang. Ia adalah presiden dari seluruh divisi tempat kami dan satu-satunya ahli-ahli di seluruh benua. Dia. Orang tua itu sangat sibuk, dan kadang meluangkan waktu untuk memberi kuliah, kamu bilang berharga itu tidak berharga. Keberuntungan anakmu sangat bagus. Ikuti aku, dengarkan baik-baik nanti, jangan bersuara.
Bab 422 Pengrajin Dewa. Tukang. Tukang. Mendengar dua kata ini, Tang Wulin hanya merasakan otaknya berdengung, dan seluruh orang itu langsung memasuki keadaan gembira. Iya. Keberuntungan ini berlawanan dengan langit. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia dipaksa turun sampai hari ini untuk menghasilkan uang dari Asosiasi Master Penempaan Dou, tetapi dia bertemu dengan pengrajin ahli untuk memberikan ceramah. Saya tidak peduli dengan waktu ujian sekarang. Saya khawatir hanya ada sedikit peluang bagus dalam hidup saya. Ketika mereka datang ke aula di lantai 1, lantai pertama sudah penuh sesak. Staf mengitari area di tengah aula. Diameternya sekitar 20 meter. Sebuah platform tempat sudah ditempatkan di sana. Pada saat ini, kepalanya bergerak-gerak dan suaranya berisik. Ketika staf datang ke sini dengan Tang Wulin, mereka hanya bisa berada di lingkaran luar. Meskipun Tang Wulin dianggap tinggi di antara teman-temannya, pemalsu umumnya memiliki fisik yang kuat. Saat ini, orang banyak di depannya ramai, dan bagian dalamnya tidak terlihat sama sekali. Terlepas dari hal lain, dia membagi tangannya, menundukkan kepalanya, dan menyelam ke dalam. Anak kecil, hati-hati. Jangan mermas, melangkah hati-hati. Ketika anggota staf memanggilnya lagi, dia sudah tersesat. Tang Wulin sangat kuat. Meskipun sosoknya tidak kuat, kekuatannya cukup luar biasa. Dengan lengannya yang kuat, dan dengan bantuan beberapa metode ampuh untuk mengendalikan bangau dan naga, dia segera masuk ke lingkaran dalam. Dengan kekuatan, dia hanya memeras posisi. Matanya menyala, dan bagian paling dalam telah tercapai, dan platform tempat tidak jauh di depan. Sebagian besar pemalsu di sebelah mereka berada dalam keadaan gembira, dan tidak ada yang memperhatikan ketika seorang pria kecil sudah masuk ke dalam. Dalam 5 menit, kerumunan pecah di satu sisi aula, dan satu orang masuk ke lingkaran dalam di bawah penjagaan sekelompok staf. Melihat pria ini, semua pandai besi tiba-tiba bersorak. Presiden, Presiden! Sebuah teriakan terdengar, dan atmosfer yang antusias langsung menyebabkan suhu di seluruh asosiasi pandai besi meningkat pesat. Tang Wulin melihat dengan saksama dan melihat bahwa itu adalah pria paruh baya dengan rambut hitam dan mata hitam. Dia terlihat sangat tampan. Dia tampak seperti berusia 30-an, tetapi matanya penuh dengan perubahan dan kedalaman, dan dia sama sekali tidak mungkin pada usia ini. Pelipisnya benar-benar putih, sangat kontras dengan rambut hitam di kepalanya. Yang paling mencolok adalah kedua tangannya, yaitu sepasang telapak tangan yang ukurannya setidaknya 50% lebih besar dari tangan biasa, namun tangan tersebut tidak memiliki sendi yang menonjol, berwarna putih dan ramping, seperti sepasang tangan wanita yang telah beberapa kali membesar. Bahkan kulit di telapak tangan sebening kristal, seperti giok. Pengrajin ilahi, ini adalah pengrajin ilahi, dan yang terkuat di seluruh asosiasi pandai besi, keberadaan tingkat yang berjudul Douluo. Tentu saja, dalam hal keefektifan pertempuran, Feng Wuyu tidak dipertimbangkan. Asosiasi Blacksmith Academy Shrek tidak pernah berada di bawah kendali Asosiasi Blacksmith Daratan. Shenhua, pengrajin ahli Shenhua. Tang Wulin telah terlibat dalam penempaan selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang pengrajin ahli ini? Dia hanyalah legenda di industri penempaan daratan. Dia sendiri tidak semudah penampilannya, dia seharusnya berusia sekitar 45 tahun. Dia menjadi ahli pengrajin pada usia 37, 8 tahun sekarang. Ini adalah waktu terbaik bagi pandai besi. Remaja itu menjadi terkenal, tetapi dia tidak sombong dan berusaha sekuat tenaga untuk memerintah. Dia mulai dari presiden asosiasi pandai besi di kota kecil, melangkah ke atas, dan akhirnya menjadi presiden asosiasi pandai besi. Dia juga satu-satunya pengrajin ahli di daratan. Sebelum dia muncul, jika dia ingin membuat armor pertempuran 4 karakter, dia membutuhkan usaha bersama dari pandai besi tingkat pengrajin suci, dan dengan bantuan penuh dari judul Douluo, dia tidak tahu berapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya dengan susah payah. Tapi armor pertempuran 4 karakter semacam itu tidak benar-benar ada, hanya bisa dikatakan sebagai 4 karakter setengah langkah. Tidak sampai 8 tahun yang lalu dia akhirnya menyelesaikan Tianhuan dan menjadi pengrajin ahli. Dalam 8 tahun terakhir, armor tempur 4 karakter yang dibuat dari tangannya baru mulai diturunkan ke dunia. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki posisi penting di seluruh benua. Ia juga memiliki aura yang tak terhitung jumlahnya. Melihatnya, Tang Wulin juga penuh kegembiraan. Jika Anda bisa belajar sesuatu darinya, itu akan sangat bagus. Halo semuanya. Shenhua mengangkat tangannya dan menyapa para pemalsu yang hadir. Halo, Presiden. Sorak-sorai yang memekakkan telinga menyebar ke seluruh tempat.
Zhenhua membuat tekanan ke bawah dengan kedua tangan, dan tiba-tiba, aula yang sebelumnya berantakan terdiam, seolah tombol jeda telah ditekan. Prestise, ini prestise. Zhenhua tersenyum dan berkata, waktu terbatas, mari kita mulai sekarang. Saya agak sibuk akhir-akhir ini. Saya sudah lama tidak datang untuk berkomunikasi dengan Anda. Hari ini saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya. Setelah saya kembali, semuanya kamu bisa mencobanya sendiri. Saat dia berkata, dia sudah berjalan di belakang platform tempa, dan telapak tangannya yang halus dan besar ditekan pada platform tempa. Ini adalah teknik kecil tentang penempaan peleburan yang saya temukan belum lama ini. Seperti yang kita semua tahu, penempaan peleburan adalah tahap penting yang harus dilalui oleh para pemalsu kita. Pandai besi tingkat 6 bisa mencoba-coba. Dalam proses penempaan peleburan, semakin banyak jenis logam yang ditambahkan, semakin besar tingkat penderitaan penempaan peleburan. Jadi, teknik saya ini dapat mengurangi kesulitan integrasi sampai batas tertentu. Teknik ini berasal dari kolokasi atau pilihan media. Logam yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi ada kemungkinan reaksi kimia antar logam. Misalnya, penjelasan Zhenhua dimulai. Suaranya tenang dan lembut, yang dapat didengar dengan jelas oleh setiap pemalsu yang hadir. Teknik penempaan fusi yang dia gambarkan dengan jelas terdengar oleh semua orang yang hadir. Tiba. Tang Wulin juga menjadi lebih terkejut ketika dia mendengarkan. Dia juga mendengar pernyataan serupa dari guru Mu Chen, hanya karena dia belum mencapai tingkat ke-6, dan sekarang dia hanya melakukan 2 jenis penempaan logam, dan aspek ini tidak ada. Jadi, Mu Chen belum menjelaskan kepadanya. Saat ini, mendengarkan. Komentar Zhenhua langsung terasa sangat membantu. Dia hampir tumbuh dalam tempa leleh dalam 6 bulan terakhir, jadi mendengarkan komentar Zhenhua tentang keterampilan tempa leleh adalah tepat. Pada saat itu, saya mendengarnya dengan sangat cepat. Menggabungkan wawasan saya sendiri dalam proses penempaan, saya tiba-tiba merasakan rasa kesinambungan. Setelah integrasi seperti itu, kekuatan penempaan akan sangat meningkat, dan itu juga dapat menyelamatkan kita para ahli penempaan. Energi yang digunakan untuk menjaga kekencangan logam selama proses penempaan. Zhenhua tersenyum dan selesai berbicara tentang poin pengetahuan untuk diberitahu hari ini. Baik. Suara tepuk tangan dengan sedikit kekanak-kanakan dan kegembiraan yang jelas terdengar. Ada ratusan orang di antara penonton, dan mereka tetap diam sepanjang waktu. Mata lebih banyak orang bahkan penuh dengan kekaguman. Suara yang tiba-tiba ini segera membangkitkan semua orang yang hadir. Perhatian. Bagi kebanyakan pemalsu, sebenarnya tidak mudah untuk memahaminya. Pemalsu di atas level 6 termasuk di antara sedikit. Tetapi pengetahuan semacam ini tidak diragukan lagi sangat membantu untuk pertumbuhan mereka di masa depan. Mendengarkan ceramah master, ini sendiri merupakan ziarah bagi para pandai besi. Sangat menghina untuk mengatakan bahwa seseorang berteriak pada saat ini. Namun saat semua orang tertuju pada tempat asal suara tersebut, ekspresi menjadi aneh. Itu adalah seorang remaja. Bahkan mata Zhenhua tidak bisa menahan untuk tidak jatuh ke wajah anak itu, yang dilihatnya adalah kegembiraan dan antusiasme di mata besar itu. Tersenyum dan bertanya, apakah kamu mengerti? Ya. Tang Wulin mengangguk penuh semangat. Dia sekarang benar-benar tenggelam dalam dunia penempaan, seolah-olah dia biasanya menempa, jadi dia tidak memperhatikan sama sekali. Mata aneh di sekitar. Zhenhua tersenyum dan berkata, benar-benar pahlawan yang lahir di usia muda. Sangat bagus, saya memiliki lebih banyak harapan untuk masa depan asosiasi pemalsu kita. Bab 423 bisakah saya mencobanya? Bolehkah saya mencoba? Presiden. Tang Wulin sedikit bersemangat mengatakan, pada saat ini, hatinya penuh dengan apa yang dikatakan Zhenhua barusan dan persepsinya sendiri tentang wrongforging, dan dia berada dalam keadaan di mana dia akan menyadari pemahamannya tetapi masih sedikit dekat. Sangat sulit untuk menggaruk. Zhenhua benar-benar terkejut kali ini, coba. Apakah kamu akan mencoba dan menempa? Ada banyak bisikan dalam keheningan di sekitarnya. Anggota staf yang datang dengan Tang Wulin di belakang sudah menutupi dahinya, orang kecil ini terlalu berani. Benar bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau? Tang Wulin mengangguk keras, maka isian di depan zona penyangga bahwa ia masuk, Presiden, saya bisa lakukan. Zhenhua tertawa, jika Anda berpikir Anda bisa, itu bisa. 11 orang anggota staf telah berjalan, berjongkok, dan berbisik kepada Tang Wulin, anak kecil, jangan membuat masalah. Pergi, Presiden punya banyak hal untuk ditangani. Biarkan dia datang. Zhenhua tersenyum dan berkata, tidak peduli apa, kita tidak bisa melenyapkan cinta seorang anak untuk menempa.
Matanya memberitahu saya bahwa dia sangat suka menempa. Nak, Anda datang. Tang Wulin mengabaikan pekerjaan yang berjongkok di sebelahnya. Personil, matanya selalu tertuju pada Shenhua. Berjalan cepat ke sisi Shenhua. Saya ingin immersion silver, Tianxing iron, ditambah jenis katalis universal yang baru saja Anda sebutkan, bubuk Tianyue Jing. Oke. Temukan dia, kata Shenhua kepada staf di sekitarnya. Dia terkejut menemukan bahwa anak ini tidak hanya mencintai, tetapi juga kata-kata dan matanya menunjukkan kepercayaan diri. Ya, penuh percaya diri, tidak demam panggung. Orang lain tampaknya impulsif, tetapi di mata Shenhua tidak demikian. Tubuh anak ini selalu stabil. Seseorang dalam keadaan sangat gelisah akan gemetar setidaknya di bagian tertentu tubuhnya. Dan dia memperhatikan tangan Tang Wulin. Telapak tangan Tang Wulin juga lebih besar dari rekan-rekannya. Apalagi tangannya sangat stabil, dan jari-jari kedua tangannya sedikit bergerak. Hal ini biasa terjadi pada mereka yang memegang palu tempa sepanjang tahun. Tindakan. Artinya anak ini sangat paham dengan menempa. Ada beberapa hal yang menarik perhatian Shenhua, dan dia sekarang ingin melihat seberapa jauh jangkauan anak ini. Hal yang paling diperlukan untuk asosiasi pandai besi adalah semua jenis logam langka. Segera, semua yang diinginkan Tang Wulin dikirim. Dia sama sekali tidak sopan, berdiri tepat di belakang meja tempa, dengan terampil membuka meja tempa, memasukkan 2 potong logam langka ke dalamnya, menyesuaikan suhu kalsinasi, dan memasukkannya ke dalam meja tempa. Kemudian dia berbalik untuk mengguncang Cina, Presiden, tetapi juga merepotkan Anda satu hal lagi. Shenhua tersenyum dan berkata, apa? Tang Wulin berkata, saya ingin mengambil palu tempa Anda dengan sebuah. Komentar, penonton gempar. Pinjam palu tempa. Ini adalah peristiwa yang sangat langka di dunia tempa, apalagi meminjam palu tempa dari satu-satunya pengrajin ahli saat ini. Shenhua juga membuatnya terpana, laki kecil ini sangat menarik. Tang Wulin juga tidak bisa menahannya, dia miskin dan berkulit putih, jadi bagaimana dia bisa memiliki palu tempa? Bahkan 1000 palu baja tungsten asli disita. Oke. Shenhua setuju. Dia mengerang sedikit, dan cahaya berkedip di tangannya, dan sepasang palu tempa muncul di depan Tang Wulin. Itu adalah sepasang palu tempa dengan lingkaran cahaya samar di seluruh. Palu tempa sangat ortodoks dalam gaya, tapi warnanya putih langka. Permukaan palu tempa putih tampak seperti awan biru samar melayang. Itu terlihat sangat aneh dan mempesona. Palu penempa roh. Tang Wulin mengenali logam ini sekilas. Itu adalah logam spiritual yang terbuat dari untong dan logam langka lainnya yang disebut Bai Jinjing. Itu disebut Yunjin. Semangat tempa, capai sepasang palu tempa ini. Dari segi kualitas, ia adalah bengkel spiritual metal animik, dan kualitasnya jauh lebih unggul dari bengkel spiritualnya. Ini adalah palu tempa yang saya tempa 15 tahun yang lalu, dan saya telah mengikuti saya. Saya selalu menggunakannya sebelum saya dapat menempa jiwaku. Anda dapat mencoba menyesuaikan tangan Anda. Jika Anda benar-benar dapat menempa dengan sukses hari ini, saya akan melakukannya. Ini untukmu, kata Shenhua sambil tersenyum. Meskipun dia tidak berpikir Tang Wulin bisa dipalsukan, dia tidak pernah kekurangan dorongan untuk anak muda. Dia sendiri menjadi terkenal saat remaja. Dia dipromosikan menjadi master tempa ke-6 pada usia 18 tahun, mencetak rekor di industri tempa. Oleh karena itu, dia tidak mengira bahwa anak di depannya hanya impulsif seperti kebanyakan orang. Dia samar-samar merasa bahwa anak ini adalah memiliki latar belakang tempa. Hanya saja Tang Wulin tidak memalsukan palu, dia tidak mengerti. Palu tempa pandai besi tidak pernah meninggalkan tubuh ini adalah aturan tidak tertulis. Palu tidak akan lepas dari tangan Anda, dan pandai besi akan mempelajarinya saat dia pertama kali mempelajarinya. Terima kasih. Tang Wulin mengangkat palu tempa Yunjin. Dia meletakkan tangannya di kedua sisi tubuhnya, masing-masing memegang pegangan, dan kemudian dia menutup matanya. Ketika dia melihat bahwa tindakan membelah palu dengan kedua tangan telah selesai, semua staf di sekitarnya berbeda, dan beberapa pemalsu di atas level 4 semuanya terkejut. Yunjin terkenal berat. Siapapun yang pernah berhubungan dengannya tahu itu. Kedua palu tempa Yunjin ini terlihat kecil, tapi sebenarnya beratnya lebih dari 200 kg. Itu adalah palu yang sangat berat. Bagi pandai besi, kekuatan sangat penting. Shenhua mengeluarkan 2 palu tempa, dan dia sangat tertarik dengan ujian sekolah Tang Wulin, tetapi dia mengambil sepasang palu tempa dengan mudah, terlihat tidak segan sama sekali. Pegang palu dengan kuat dengan kedua tangan, seperti palu tempa saya yang biasa. Pria kecil ini benar-benar bisa menempa?
Tanda tanya muncul di benak banyak orang. Pada saat ini, tangan kiri Tang Wulin, Palu Tempa Yunjin mengetuk tombol di sebelahnya, dan waktu untuk kalsinasi perak perendaman datang lebih dulu, dan perak perendaman merah dan perak perlahan naik. Tang Wulin tidak menggerakkan tangan kanannya, menjulurkan palu dengan tangan kirinya, dan dengan lembut mengetuk Shen Yin. Ding! Dengung renyah, suara itu bergema di aula. Palu Tempa Yunjin di tangan Tang Wulin memantul dengan ringan, alisnya sedikit berkerut, dan palu Tempa Yunjin yang terpental tidak jatuh lagi. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa telinga kirinya sedikit gemetar, seolah-olah apa yang mendengarkan. Zhenhua, yang telah menonton Tang Wulin sambil tersenyum, akhirnya terharu. Mungkin pandai besi tingkat rendah tidak mengerti apa yang dilakukan Tang Wulin. Sebagai ahli-ahli, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Tang Wulin tidak hanya merasakan keadaan perak yang terbenam, tetapi juga berkomunikasi dengan logam. Lebih penting lagi, dia mendengarkan palu. Menggunakan palu tempa baru jelas merupakan tantangan yang sangat besar bagi para penempa, dan mendengarkan palu, mendengarkan karakteristik dari palu tempa. Hanya jika Anda terbiasa dengan palu tempa ini terlebih dahulu, Anda dapat menggunakannya dengan lebih baik untuk penggunaan Anda sendiri. Mengeluarkan sepasang palu tempa Yunjin, ujian Zhenhua telah dimulai. Berat palu tempa hanyalah yang paling awal, dan yang lebih penting, dia ingin melihat aplikasi Tang Wulin dari sepasang palu tempa ini. Di usia muda, hingga 15 atau 6 tahun. Bahkan jika tidak ada cara untuk melebur tempa, Anda masih bisa melihat apakah dia bibit yang baik dan sejauh mana. Palu tempa Yunjin adalah cara terbaik untuk mengujinya, dia ingin melihat apakah Tang Wulin benar-benar dapat menggunakan sepasang palu tempa ini. Sepasang palu tempa Yunjin ini ditempa oleh pengorbanan darahnya di tahun-tahun awalnya, dan juga memiliki karakteristiknya sendiri. Persis seperti sepasang palu perak berat Tang Wulin. Dalam pandangan Zhenhua, gerakan Tang Wulin dalam mendengarkan palu tanpa celah, itulah sebabnya dia terkejut. Hal berikutnya yang harus dilihat adalah apakah dia benar-benar dapat mendengarkan efek khusus dari palu tempa Yunjin ini. Mata Tang Wulin membelalak tajam, dan ada kilatan cahaya pucat keemasan di matanya. Sake. Dia baru saja menyeruput kata ini, dan palu tempa Yunjin di tangan kirinya jatuh lagi. Kali ini, sama pentingnya dengan itu. Boom, palu tempa Yunjin tiba-tiba jatuh, dan menghantamnya dengan keras ke atas perak kemerahan. Terjadi ledakan yang hebat. Palu tempa Yunjin tidak memantul, melainkan ditekan dengan kuat pada perak tebal, dan seluruh meja tempa bersenandung. Ya, ciri dari sepasang palu tempa ini adalah sok. Melalui osilasi frekuensi tinggi yang dihasilkan selama penempaan, untuk membantu penempaan. Seperti palu yang ditumpuk, ini adalah atribut efek khusus pamungkas dari palu tempa. Palu Tang Wulin ada di Shen Yin, hanya untuk membiarkan efek khusus kejutannya bekerja penuh. Lingkungan menjadi sunyi lagi, dan begitu palu jatuh, Anda bisa melihat kekuatannya. Palu tempa Yunjin yang begitu berat jatuh, tetapi tidak ada sedikit pun rebound, yang berarti lengan Tang Wulin telah menahan semua kekuatan anti guncangan, dan dia masih bisa sangat stabil seperti palu tempa Yunjin saya. Hanya poin ini yang menunjukkan keterampilan menempanya. Zhenhua mengangguk sedikit, dan senyum muncul kembali di wajahnya, laki kecil ini benar-benar tidak mudah. Setelah jeda penuh 3 detik, palu tempa Yunjin Tang Wulin di tangan kirinya terangkat lagi dan jatuh lagi dengan ganas. Boom. Bab 424, Artisan Terkejut. Suara gemuruh pecah, di antara kejutan perak perendaman, samar-samar, karena tampaknya ada bubuk halus perak pencelupan mengendap. Inilah manfaat dari efek khusus untuk mengguncang, menghilangkan kotoran. Mudah untuk mengatakannya, tetapi tidak semua orang dapat melakukannya. Untuk sepenuhnya menampilkan efek khusus vibrating hammer, hal pertama yang Anda butuhkan adalah kekuatan besar, dan pada saat yang sama, Anda harus memiliki bantuan kekuatan jiwa, kontrol kekuatan mental, dan pemahaman tentang logam langka. Poin-poin ini sangat diperlukan, jika tidak, akan sulit untuk memainkan palu yang bergetar. Bahkan mungkin terpengaruh oleh getar palu. Dengan palu kedua, Tang Wulin mencapai ini hanya dengan palu kedua. Boom, boom, boom. Tang Wulin berhenti selama 3 detik setiap kali palu jatuh, menempa perlahan dan berat. Pujian Zhenhua sejak awal menjadi tenang melihat Tang Wulin, bahkan ada sedikit keraguan di matanya. Boom, palu ketujuh jatuh, perak yang tenggelam berguling, kotoran mengendap, dan seberkas cahaya melintas. 100 penempaan selesai. 7 palu dan 100 tempa. Zhenhua berdiri sedikit, dan semua orang yang mengerti mereka membuka mulut. Sebagai pengrajin ahli, bahkan dengan 1 palu dan 100 tempa, dia dapat melakukannya dengan efek khusus dari palu kejut, tetapi berapa usia anak di depannya? Palu tangan kanan Tang Wulin akhirnya bergerak, menekan tombol dengan lembut, dan Tianxing Iron perlahan muncul.
Keadaan terkalsinasi tepat. Palu di tangan kanannya jatuh, mengguncang palunya. Penempaan ganda. Anak ini ternyata penempaan ganda palu ganda dan menempa berbagai jenis logam. Bahkan jika itu hanya 100 penempaan, itu hanya akan mungkin bagi pandai besi tingkat ketiga atau keempat untuk menyelesaikannya. Ini. Anggota staf sebelumnya yang menerima Tanggulin sudah tidak bisa berkata-kata. Siapa yang bisa memikirkannya, ini terlihat seperti remaja, dan dia benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Palu ganda secara siklis jatuh, masing-masing jatuh pada perendaman perak dan besi bintang langit. Setiap penempaan yang berat sepertinya menyerang hati para master tempa yang hadir. Raungan terus terdengar, dan seluruh orang Tanggulin telah sepenuhnya memasuki kondisi tempa. Dia bersemangat di dalam hatinya, pengetahuan yang baru saja dia pelajari dan wawasannya sendiri dalam menempa bergabung satu sama lain. Saling verifikasi antara satu sama lain memperdalam pemahamannya. Dalam proses penempaan yang terus-menerus, perasaan ini menjadi semakin kuat, dan bahkan sedikit siap untuk keluar. Shen Yin dan Tianxing Iron adalah material yang dibutuhkan untuk armor perang satu kata miliknya, Xing Yin. Boom, boom, boom. Semua orang dikejutkan oleh penempaan anak di depan mereka, dan sepertinya hanya beberapa saat telah berlalu. Tiba-tiba, dua suara mendengung terdengar pada saat bersamaan, dan segera setelah itu, dua sinar cahaya muncul seketika. Di satu sisi adalah kemilau perak cemerlang, di sisi lain ada banyak bintang yang terbit. Keduanya saling melengkapi dan menggema satu sama lain, masing-masing berdiri sepanjang 6 kaki dan bertahan untuk waktu yang lama. Bimetal tempa ganda, logam hidup, penempaan unik. Selain itu, logam umum 1000 tempa kelas 1 dapat mengangkat 5 kaki cahaya sudah sangat luar biasa, tetapi anak yang ditempa di depannya adalah 2006 kaki tempa. Apa artinya ini? Produk suci. Apakah produk suci legendaris Thousand Forge? Bukankah berarti hanya pengrajin suci yang bisa memalsukan produk suci? Tanggulin sendiri sebenarnya tidak menyadarinya, sebenarnya ini adalah efek dari Yunjin Forging Hammer. Sepasang palu tempa Yunjin ini memiliki kualitas yang sangat baik, dan mereka telah bersama para pengrajin ahli selama bertahun-tahun, dan mereka tercemar oleh nafas Zhenhua, terutama efek khusus dari palu yang bergetar. Tanggulin mengilhami semangat untuk menjaga Zhenhua di dalamnya. Keluaran Tuhan, ditambah dengan keadaannya yang luar biasa saat ini, di bawah terobosan pemahaman, inilah penampilan produk suci 1000 tempaan. Namun, ini belum berakhir, ini baru saja dimulai. Di bawah kaki Tanggulin, 3 cincin roh ungu naik, dan kekuatan jiwa disuntikkan ke palu tempa Yunjin. Tiba-tiba, sepasang palu tempa tampak naik seolah-olah awan naik. Beratnya berkurang, tetapi penuh dengan kelincahan dan kehidupan. Nafas siap untuk keluar. Kedua palu itu bergerak pada saat yang sama, menutupnya ke dalam, dan menekan kedua potongan logam itu bersama-sama sebelum cahaya spiritual jatuh. Penempaan berat sudah berakhir, selanjutnya adalah ketukan. Setiap kali palu tempa Yunjin jatuh, palu itu bersentuhan dan pergi, mengetuk-ngetuk dua potongan logam dengan ringan, saling menekan ke dalam. Kekuatan jiwa disuntikkan, dan nafas kehidupan dari palu tempa Yunjin itu sendiri disuntikkan, membuat dua potong logam itu tampak seperti dibuat sekaligus. Cahaya roh yang naik perlahan jatuh mulai terjerat dan bergabung satu sama lain. Penempaan lele dimulai. Staf di dekatnya tidak bisa menahan nafas. Dari mana si kecil keluar? Benar-benar ingin menempa Lumer. Berapa usianya, bahkan jika presiden seusianya, dia tidak akan bisa memalsukannya. Melihat gerakannya, seharusnya ini bukan pertama kalinya dia dipalsukan. Jika itu pandai besi tingkat tinggi. Itu harus penempaan pertama, kemudian penempaan. Tetapi Tanggulin mengambil pendekatan yang berbeda dan langsung melebur dalam situasi Qian Duan. Akarnya masih karena kurangnya budidaya kekuatan jiwa sendiri. Mari kita menempa logam spiritual dulu. Selain itu, baju besi pertempuran satu kata miliknya saat ini tidak membutuhkan logam penempaan spiritual. 1000 bengkel sudah cukup. Saya akan membicarakannya setelah saya bisa menahannya nanti, dan setelah dia meningkatkan level tempaannya. Karena itu, yang akan dia lakukan sekarang hanyalah penempaan 1000 logam. Baginya, terbiasa dengan jalan adalah hal yang wajar. Ada alasan lain kenapa dia tidak berani menempa dirinya sendiri, karena sepasang palu tempa Yunjin ini bukanlah miliknya, betapapun kuat adaptasinya, dia hanya beradaptasi, daripada berdebat. Jika dia memberanikan diri untuk menempa spiritual, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa tingkat keberhasilannya tidak akan terlalu tinggi. Dan apa yang ingin dia pelajari sekarang adalah keterampilan menempa Zhenhua. Melihat perkusi Tanggulin seperti badai yang dahsyat, Zhenhua melangkah maju tanpa sadar, menatap logam di platform tempa dengan saksama.
Shen Yin dan Tianxing Iron perlahan masuk ke dalam dan bergabung satu sama lain. Cahaya secara bertahap menyatu. Penempaan Tanggulin sangat stabil, palu ganda terus berayun, tetapi tubuh bagian bawahnya berdiri sangat stabil dan tidak bergerak. 3 cincin roh di tubuhnya bergema ke atas dan ke bawah, dan seluruh tubuh memancarkan lingkaran cahaya lembut. Penguasa jiwa bercincin 3, atau jiwa berdaulat 3 cincin dengan semua cincin roh ungu. Tidak ada yang akan menertawakan Tanggulin lagi. Bengkel kasar yang menertawakannya pada awalnya memandang Tanggulin seperti hantu. Untuk sementara, saya bingung. Dia adalah pandai besi tingkat 3 dan telah bekerja keras di jalan ribuan penempaan. Tapi apa yang telah ditunjukkan Tanggulin sebelumnya sudah merupakan kemampuan penempa puncak tingkat keempat. Dia juga menertawakan orang lain. Tanggulin sangat fokus, merasakan perpaduan 2 potong logam, dan dia perlahan-lahan mencampurkan bubuk Tianyue Jing ke dalam tempaan. Benar saja, seperti yang dikatakan Zhenhua sebelumnya, Shen Yin dan Tianxing Iron telah menjadi lebih tangguh satu sama lain, dan tampaknya lebih sulit untuk dipalsukan, tetapi pada kenyataannya, kemungkinan kegagalan berkurang karena mereka cenderung tidak rusak. Tanggulin mulai meningkatkan intensitas penempaan. Bagian tersulit dari peleburan dan penempaan adalah memastikan bahwa kesadaran spiritual dari 2 logam langka tersebut tidak bisa dihancurkan dan tidak mati selama proses fusi. Oleh karena itu, selama proses penempaan, ini membutuhkan banyak energi dari tempaan. Teknik Zhenhua adalah mengurangi masalah dalam hal ini. Menggunakan metode khusus untuk mengintegrasikan Tianyue Jing ke dalam proses peleburan dan penempaan. Tanggulin merasakan misteri itu dalam-dalam, dan ketika dia melihatnya, 2 potong logam itu secara bertahap melebur menjadi satu tungku, perlahan-lahan memancarkan kecemerlangan yang hanya dimiliki oleh bintang perak. Pada saat ini, cincin roh Tanggulin tiba-tiba berkumpul. Kurangnya kekuatan roh? Hati Zhenhua bergetar. Pada saat ini, lingkaran cincin roh emas tiba-tiba muncul tanpa peringatan, dan darah Tanggulin sendiri langsung menjadi liar. Jika itu menempa logam langka lainnya, dia akan dapat mendukungnya dengan kekuatan jiwanya sendiri. Tetapi dia menempa kepingan perak bintang ini untuk dirinya sendiri, tentu saja, dia harus memasukkan darahnya sendiri ke dalamnya, sehingga setelah dia menggunakannya untuk menempa baju besi pertempuran di masa depan, akan lebih sejalan dengan diriku. Lapisan cahaya keemasan pucat memenuhi palu tempa Yunjin, dan darah kuat Tanggulin terus berkumpul di logam. Bab 425. Boom! Minggu pecah dalam sekejap, dan palu tempa Yunjin jatuh di tangannya kecepatannya meroket lagi. Tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat berat. Getaran hebat membuat seluruh meja tempa bergetar. Sepotong perak bintang yang sudah terbentuk sebenarnya secara bertahap menyusut. Boom! Kedua palu jatuh pada saat yang sama, dan nyanyian naga terdengar dari mulut Tanggulin. 2 cahaya emas mengalir ke palu tempa Yunjin di sepanjang lengannya, dan mengalir ke bintang perak melalui metode palu. Tiba-tiba, cahaya dan bayangan emas berbentuk naga muncul dari bintang perak, berputar-putar di atasnya. Kegembiraan benar-benar meledak dari logam di permukaan bintang perak, cahaya bintang bersinar, dan di antaranya, ada pola naga samar yang dibentuk oleh cahaya bintang. Ini merek Tanggulin sendiri. Penempaan ini dapat digambarkan sebagai hangat. Longin Tanggulin berlangsung selama hampir 1 menit sebelum dia perlahan-lahan berhenti, matanya cerah, dia jelas merasa bahwa dia telah menembus dunia dalam penempaan. Kepastiannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini pasti akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilannya dalam menempa. Berhasil, benar-benar berhasil. Lelehkan dan tempa semangat. Alis Zhenhua mengerutkan kening dalam waktu singkat. Terima kasih atas palu tempa Anda, saya menemukan perasaan itu. Terima kasih telah mengajari saya keterampilan. Tanggulin berbalik dan dengan hormat berkata kepada Zhenhua. Harga diri sapu adalah karakteristik yang kuat, begitu pula industri tempa. Teknik penempaan yang baik akan sangat meningkatkan kualitas dan tingkat keberhasilan penempaan. Menurut Tanggulin, teknik peleburan ini tidak bisa diukur dari nilai. Beginilah cara Zhenhua mengajarkannya. Tidak ada imbalan. Bagaimana Tanggulin bisa mengagumi roh ini? Zhenhua berkata dengan sungguh-sungguh, murid siapa kamu, berapa umurmu tahun ini? Tanggulin tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa dia mungkin akan diekspos. Saya tidak banyak berpikir sebelumnya, seluruh orang berada dalam keadaan gembira. Saat ini, di hadapan banyak orang, di hadapan pengrajin ahli ini, tidak mungkin untuk menyembunyikannya lagi. Tanggulin, seorang junior, belajar di bawah bimbingan guru Mu Chen. Dia berusia 14 tahun ini. Penonton gempar ketika dia mengatakan ini. 14 tahun, penempaan. Itu berlawanan dengan langit. Dada Zhenhua sedikit naik turun, terutama ketika mendengar kata Mu Chen, matanya jelas sedikit hilang.
Bagaimana dengan lencana pandai besi Anda? Anda tingkat pandai besi berapa? Bahkan sebagai presiden, dia tidak bisa memastikan tingkat penempaan Tanggulin. Karena kualitas tempaan dari sepotong perak bintang di depannya adalah logam para dewa yang pasti melebihi 95% dari derajat fusi. Dengan penglihatannya, dia tidak membutuhkan peralatan sama sekali, dia bisa melihatnya sekilas. Karena ujian akhir perguruan tinggi, semua hal di luar tubuh telah diambil oleh akademi. Aku adalah pandai besi level 5. Level 5. Meski aku sudah menebaknya, penonton kembali kesal. Pandai besi tingkat 5 berusia 14 tahun, memecahkan rekor. Dan rekornya masih terlihat. Zhenhua tersenyum, benar-benar Mu Chen, dia menyembunyikannya cukup dalam. Orang ini. Presiden, dapatkah saya mengambil perak bintang ini? Saya dapat membayar logam itu dengan menyelesaikan tugas. Zhenhua menggelengkan kepalanya, awalnya milikmu, dan sepasang palu tempa ini juga. Setelah itu, dia menunjuk ke sepasang palu tempa. Dengan efek khusus dari palu getar, ini pasti berharga untuk menempa palu. Tanggulin juga menggelengkan kepalanya, tidak, terima kasih, ketua. Saya sendiri memiliki palu tempa. Atau, apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Anda dapat mendiskon sepasang palu tempa Yunjin ini. Diskon. Diskon, diskon. Adegan bising pun kembali sunyi. Palu tempa yang diberikan oleh pengrajin ahli, si kecil ini ingin diskon. Apa yang sedang terjadi di sini? Ekspresi Zhenhua akhirnya tidak bisa normal lagi. Dia menatap Tanggulin dengan tercengang. Dia benar-benar ingin bertanya pada lelaki kecil ini apakah dia datang untuk menghancurkan adegan itu. Ya, pasti. Bajingan Mu Chen dikirim untuk menghancurkan tempat kejadian. Waktunya sangat bagus, kebetulan inilah waktunya untuk memberitahu semua orang tentang keterampilan menempa. Orang ini. Oke. Di bawah perhatian publik, apalagi yang bisa dia katakan, sambil memberi isyarat kepada staf di sekitarnya. Ikutlah denganku. Zhenhua memimpin Tanggulin ke lift Asosiasi Pandai Besi, perlahan berbicara. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam industri tempaan, kabar tentang generasi jenius ternyata akan segera menyebar ke seluruh benua. Tanggulin mengikuti Zhenhua ke lift. Mu Chen memintamu untuk datang? Tanya Zhenhua, hanya ada 2 orang di lift. Tanggulin menggelengkan kepalanya dan menundukkan kepalanya dan berkata, "Yah, sebenarnya aku tidak punya uang. Akademi ini memungkinkan kita untuk mandiri dan beradaptasi dengan masyarakat. Selesaikan ujian akhir." Zhenhua tiba-tiba bergerak dalam hatinya, Akademi Shrek? Tanggulin mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan heran, "Bagaimana kamu tahu?" Zhenhua berkata, "Tidak heran jika Mu Chen, yang sangat baik, Presiden Asosiasi Pandai Besi Kota Laut Timur, tidak melakukannya, dan ingin lari ke kota Shrek untuk menderita. Itu karena kamu anak kecil ini. Apa yang dia sembunyikan sangat bagus. Aku selalu berpikir Xiao 11 adalah pemuda terbaik dari generasi ini, tapi aku tidak berharap untuk menyembunyikan pria kecil sepertimu." Tanggulin menggaruk kepalanya, hatinya tertutup. Berpikir, Guru Mu Chen, saya tidak bisa menahannya. Ini semua kebetulan. Ketua, saya harus cepat dan terus menyelesaikan ujian akhir. Dengar, bisakah kau memberiku uang untuk palu tempa Yunjin? Sampai ketemu lagi nanti kalau ada waktu. Ketika lift tiba, Zhenhua membawa Tanggulin ke tingkat tertinggi dari Asosiasi Pandai Besi. Bagaimana anak Anda mengetahui uang? Anda berbeda dari guru Anda dalam hal ini. Tanggulin bergumam, tidak ada yang bisa dilakukan tanpa uang. Jika Anda tidak ingin memberikannya, lupakan saja, saya akan turun dan mengambil tugas. Saya tidak memiliki lencana, mereka tidak mengizinkan saya mengambilnya sebelumnya. Bisakah kamu menampung saya? Hahaha. Kamu nak. Oke, saya akan meminta seseorang untuk memberi Anda uang nanti. Jika Anda pergi untuk mengambil tugas sekarang, tidakkah Anda ingin dilihat? Saya bertanya kepada Anda, karena Anda adalah murid Mu Chen, apakah Anda telah bergabung dengan Asosiasi Pandai Besi Shrek? Zhenhua bertanya. Tanggulin mengangguk, saya bergabung, dan saya masih memiliki seorang guru. Orang tua gila. Zhenhua tidak bisa berkata-kata. Tanggulin mengangguk. Mata Zhenhua bersinar dengan cahaya yang tidak pasti. Setelah beberapa saat, apa mata pelajaran ujian akhir Anda? Tanggulin berkata jujur tentang isi ujian akhirnya. Akademi Shrek MU benar-benar luar biasa. Temukan lawan, bukan? Oke, saya akan membantu Anda menemukan kota Tiandou. Kemudian cari seseorang untuk mengantarmu ke dalam mobil sehingga kamu bisa menyelesaikan ujian akhir secepat mungkin. Tanggulin sangat senang, terima kasih, Ketua. Zhenhua tersenyum, sebenarnya,
Aku bilang guru MU Chen adalah sesama kawan, aku saudaranya, Anda tidak memanggil saya presiden, panggil paman saya di telepon. Paman? Tanggulin belum pernah mendengar MU Chen mengatakan ini. Paman. Tanggulin segera memanggil, ada seorang ahli pengrajin sebagai guru, ini hal yang hebat. Zhenhua mengangguk, kalau begitu kamu istirahat di sini, aku akan mengatur lawanmu untukmu. Paman, aku lapar. Penempaan itu hanya menghabiskan banyak energi dan darah, dan nutrisi yang aku makan sebelumnya biasa-biasa saja. Aku akan memintamu untuk membawamu ke kafetaria kecilku untuk makan malam. Zhenhua tersenyum. Orang kecil ini tidak sok, lumayan. Sebagai presiden Asosiasi Pandai Besi, tentu saja makanan kantin kecil Zhenhua adalah bahan-bahan terbaik. Pandai besi mengonsumsi banyak energi saat menempa. Hal ini terutama berlaku untuk Zhenhua sebagai pengrajin ahli. Hati-hati, saya khawatir hanya sedikit orang di seluruh benua yang bisa mengungguli dia. Selain itu, ia memiliki satu hal yang sangat berbeda dari orang kuat lainnya, yaitu kaya. Sebagai pengrajin ahli, setiap hasil tempaannya tidak hanya bisa digambarkan mahal. Negara terkaya adalah cara paling tepat untuk menggambarkannya. Menempa baris ini sangat mahal di awal dan pertengahan semester, jadi sangat sulit untuk ditingkatkan sepenuhnya, tetapi begitu Anda bisa menembus kemacetan dan memasuki tingkat ke-6, pasti akan kaya akan uang. Di antara semua profesi sekunder, itu pasti yang paling banyak. Yang menguntungkan. Kantin kecil Zhenhua tidak besar, reading www.ukanshu.com hanya sekitar 20 meter persegi, meja bundar, dekorasi sederhana, terlihat sederhana. Tapi ketika dia mulai menyajikan hidangan, mata Tanggulin menjadi merah, tidak menyentuh, tetapi bersemangat. Hidangan pertama adalah otot naga tanah 1000 tahun. Ini cukup bagi Tanggulin untuk menerobos beberapa segel Raja Naga Emas pertama, dan itu hanya makanan. Sepotong kecil tendon naga berusia 1000 tahun, saya tidak tahu berapa lama telah direbus, lembut dan seperti lilin, dan lezat. Tetapi hanya mencium baunya, Tanggulin merasa tubuhnya penuh dengan darah dan air liur. Beras adalah beras rembulan kelas atas. Beras jenis ini diproduksi di daerah yang pahit dan dingin di ujung utara, hanya bisa dipanen 3 tahun sekali, dan jumlahnya sangat jarang. Nasi itu sendiri berbentuk meniskus, tapi memancarkan cahaya keperakan samar di atasnya, aromanya menyegarkan dan pintu masuknya manis. Dengan urat naganya yang direbus merah, rasanya tidak enak lagi.